Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi kali ini, saya bersama kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Babnya yaitu pasar efisien, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Yulia Maris Herdianti, SEME. Sebelumnya saya perkenalkan kelompok 9 terlebih dahulu. Materi pertama yaitu konsep pasar efisien. Sebelumnya saya ceritakan terlebih dahulu, pada tahun 1970, salah satu terobosan penting yang dikemukakan oleh Fama dalam perkembangan teori keuangan perusahaan adalah dikedepankannya hipotesis pasar efisien atau disebut efficient marketing hypothesis. Sejak dikemukakan hipotesis pasar efisien pada tahun 1970, teori pasar efisien seakan-akan menjadi magnet bagi peneliti keuangan untuk terus diuji kevalitannya. Beberapa ahli keuangan dengan tegas menyatakan bahwa salah satu temuan penting dalam sejarah perkembangan teori keuangan adalah teori pasar efisien dari sekian banyak teori keuangan. Teori pasar efisien adalah yang paling banyak mendapat perhatian dan diuji secara empiris di hampir semua pasar modal di dunia. Dalam satu artikelnya, Smith menyatakan bahwa teori pasar efisien merupakan tonggak penting dalam perkembangan teori keuangan dan menyebutnya sebagai salah satu kerangka bangun dasar atau disebut dengan fundamental building block keuangan. Nah, masuk ke dalam konsep efisiensi pasar, itu membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Secara umum, efisiensi pasar atau market efisiensi didefinisikan sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dan informasi. Untuk materi selanjutnya yaitu klasifikasi definisi dari efisiensi pasar. Nah, itu ada beberapa definisi dari efisiensi pasar, yaitu yang pertama berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, yaitu efisiensi diukur dari seberapa jauh harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Nah, sedangkan efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga. Suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Nah, selanjutnya, efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi. Pasar dikatakan efisien terhadap suatu sistem informasi jika hanya harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. Selanjutnya, berdasarkan proses dinamik, definisi efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamik, itu mempertimbangkan distribusi informasi yang tidak simetris dan menjelaskan bagaimana harga-harga menyesuaikan informasi yang tidak simetris tersebut. Kemudian yang terakhir berdasarkan pengambilan keputusan yang benar oleh pasar. Nah, itu ada sasaran tercapainya sasaran pasar efisien, ada banyak investor yang pertama untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, kemudian yang kedua, semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saham dengan cara yang mudah dan murah. Nah, kemudian ketiga, informasi terjadi bersifat random. Dan yang terakhir, investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru sehingga harga sekuritas berubah sesuai dengan perubahan nilai yang sebenarnya akibat informasi tersebut. Dalam efisiensi pasar dibagi menjadi dua bentuk, yaitu satu, efisiensi pasar secara informasi dan operasional. Yang kedua, efisiensi pasar secara keputusan. Efisiensi pasar secara informasi. Satu, efisiensi bentuk lemah atau weak form efficiency diartikan di mana semua informasi di masa lalu seperti harga dan volume peragangan di masa lalu dan susah terefleksikan dalam harga saat ini, misalkan bentuk musiman atas kinerja suatu saham yang menunjukkan bahwa harga saham akan naik menjelang tutup tahun dan kemudian turun pada awal tahun, sehingga pasar akan segera mengetahui dan merevisi kebijakan harganya dengan melakukan perubahan terhadap strategi perdagangannya.
pedagang akan menjual sahamnya segera mungkin untuk menghindari kerugian akibat dari jatuhnya harga saham yang diamati. Yang kedua, efisiensi bentuk setengah kuat atau semi strong from efisien. Pasar di mana harga saham saat ini pada pasar modal sudah merefleksikan semua informasi yang dipublikasikan seperti earning, dividen, pengumuman stock split, penerbitan saham baru, dan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan sampai ke masyarakat keuangan. Ketiga, efisiensi bentuk kuat atau strong from efisien. Konsep pasar efisien dalam bentuk kuat mengandung arti bahwa semua informasi direfleksikan dalam harga, baik informasi yang dipublikasikan maupun informasi yang tidak dipublikasikan atau private information, sehingga dalam pasar bentuk ini tidak akan ada yang bisa memperoleh abnormal return. Dalam efisiensi pasar secara informasi berupa: 1. Info hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikannya. 2. Info hanya mempengaruhi harga sekuritas jumlah perusahaan. 3. Info mempengaruhi semua harga sekuritas semua saham di pasar saham. Efisiensi pasar secara operasional. Efisiensi pasar secara operasional atau internal efisien. Definisi efisiensi pasar di sini menunjukkan kemampuan pasar modal menyediakan likuiditas, eksekusi transaksi dengan cepat, dan biaya perdagangan yang rendah. Efisiensi secara operasional umumnya diukur dengan bid-ask spread. Pasar efisien secara operasional lebih ditekankan pada operasi pasar. Pasar dikatakan efisien secara operasional jika operasi pasar dapat dilakukan dengan cepat dan biaya murah. Pasar efisien secara operasional menunjukkan kemampuan pasar modal yang menyediakan likuiditas, eksekusi transaksi dengan cepat, dan biaya perdagangan yang rendah. Efisiensi pasar secara keputusan. Selain mempertimbangkan informasi, juga mempertimbangkan kecanggihan pelaku pasar, di mana nantinya dapat membedakan suatu informasi tersebut memiliki nilai ekonomis atau tidak. Pasar dikatakan efisien secara keputusan dapat dilihat dari kemampuan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang misalnya pengumuman pembayaran dividen yang naik dari pembayaran dividen periode sebelumnya, dan informasi ini tersedia untuk semua pelaku pasar. Investor mempunyai keyakinan bahwa pengumuman pembayaran dividen merupakan sinyal perkembangan suatu perusahaan yang disampaikan oleh manajemen, di mana apabila dividen meningkat pada tahun sebelumnya merupakan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek di masa mendatang. Sebaliknya, apabila perusahaan melakukan pemotongan dividen, maka merupakan sinyal yang kurang baik karena dianggap perusahaan kekurangan likuiditas. Dari contoh di atas, dengan adanya peningkatan dividen perlu dianalisis lebih lanjut, tetapi pelaku pasar yang kurang canggih akan menerima informasi begitu saja tanpa menganalisis lebih lanjut. Pengumuman kenaikan dividen dilakukan oleh perusahaan yang berprospek, maka sinyal tersebut valid atau bernilai ekonomis. Sedangkan perusahaan yang tidak berprospek, maka informasi tersebut tidak valid. Pelaku pasar yang canggih akan menganalisis lebih dalam informasi yang diterima supaya dapat menganalisis keputusan yang tepat sehingga tidak dibodohi oleh faktor pertimbangan dalam pengujian efisiensi pasar secara keputusan. Terdapat 4 faktor pertimbangan, yaitu: yang pertama, abnormal return, selisih antara actual return dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return. Pasar dikatakan tidak efisien jika satu atau beberapa pelaku pasar dapat menikmati return yang tidak normal dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua, kecepatan reaksi, sebagai seberapa cepat investor menanggapi informasi yang diberikan oleh perusahaan atau kecepatan penyesuaian harga akibat informasi yang didistribusikan. Yang ketiga, nilai ekonomis, nilai yang dapat mempengaruhi perubahan nilai perusahaan sehubung dengan adanya suatu peristiwa. Yang keempat, ketepatan reaksi, bagaimana investor merespon melakukan reaksi terhadap informasi yang ada secara tepat. Apabila informasi tersebut valid, maka investor akan merespon secara positif, dan apabila informasi tersebut tidak valid, maka investor akan merespon secara negatif.
Sedangkan pengujian pasar secara informasi hanya melibatkan abnormal return dan kecepatan reaksi. Untuk mengetahui nilai ekonomis dari suatu peristiwa dapat dihitung dari aliran kas masuk bersih masa depan yang didiskonto ke nilai sekarang. Peristiwa dikatakan memiliki nilai ekonomis bila perusahaan dapat mengakibatkan perubahan aliran kas perusahaan. Keputusan yang tepat dapat diambil bila keputusan sesuai dengan pengaruh peristiwa terhadap nilai perusahaan, sehingga pasar dapat bereaksi positif maupun bereaksi negatif terhadap peristiwa yang mengakibatkan turunnya nilai perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu poin E tentang implikasi konsep pasar efisien. Nah, konsep pasar efisien memiliki implikasi penting bagi investor, khususnya terkait dengan strategi perdagangan yang dipilih. Apabila pasar modal sudah dikatakan efisien, maka tidak akan mungkin bagi investor untuk merumuskan secara tepat pergerakan harga saham di masa mendatang. Atau dengan kata lain, investor tidak dapat secara konsisten untuk mengalahkan pasar dengan cara membeli maupun menjual sekuritas yang dihargai secara keliru oleh pasar, atau yang biasa disebut dengan misprice. Konsep pasar efisien berimplikasi pada pemilihan strategi perdagangan yang dilakukan oleh investor. Jadi di sini investor yang tidak percaya dengan pasar efisien, maka ia akan cenderung memilih strategi perdagangan aktif untuk memperoleh return yang lebih besar daripada return pasar. Nah, untuk menganalisis dan menilai saham dengan tepat, investor menggunakan analisis teknikal, analisis fundamental, maupun gabungan dari keduanya. Nah, dan sebaliknya, apabila investor percaya dengan pasar efisien, maka ia akan cenderung menggunakan strategi perdagangan pasif, yaitu dengan membentuk portofolio yang mereplika pasar. Hal ini dilakukan karena tidak ada satupun investor yang dapat memberikan return yang lebih besar daripada return pasar. Namun di sini konsekuensinya adalah strategi perdagangan pasif lebih baik digunakan daripada strategi perdagangan aktif. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu apa itu analisis teknikal dan apa itu analisis fundamental. Yang pertama yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal pada dasarnya adalah mencari suatu pola pergerakan harga saham yang berulang-ulang dan dapat diprediksi. Seorang analisis teknikal dapat mengetahui pola pergerakan harga saham di masa mendatang dengan mendasarkan observasi pada pola pergerakan harga saham di masa lalu. Tetapi menurut efficient market hypothesis, analisis teknikal ini tidak berguna. Hal ini dikarenakan harga dan volume merupakan informasi publik yang dapat diakses dengan harga yang rendah dan relevan, sehingga hasil analisis informasi historis sudah tercermin pada harga saham saat ini. Di sini, pasar dianggap sebagai sumber data yang paling baik. Oleh karena itu, analisis teknikal menggunakan data yang berasal dari pasar secara historis. Contohnya, harga dan saham perdagangan untuk mengestimasi perilaku harga saham di masa mendatang. Berdasarkan konsep efficient market hypothesis, analisis fundamental ini relatif hanya sedikit menambah nilai analisis atau bahkan tidak sama sekali terhadap pergerakan harga saham. Yang terakhir yaitu aktif versus pasif portofolio manajemen. Di sini aktif manajemen tidak ada gunanya dan hanya menghabiskan uang, sehingga pasif manajemen akan lebih berguna di pasar efisien. Pasif strategi bertujuan untuk menyusun portofolio yang terdiversifikasi tanpa upaya untuk mengidentifikasi saham-saham yang undervalued maupun overvalued. Pasif manajemen ini dicirikan oleh strategi buy and hold. Alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Pasar efisien dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa, yaitu diantaranya 1. Investor penerima harga, yang berarti bahwa pelaku pasar, investor cenderung seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Nah, kemudian yang kedua, informasi tersedia secara luas pada pelaku pasar pada saat yang bersamaan, dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah.
Nah, ketiga, informasi dihasilkan secara acak dari tiap-tiap pengumuman informasi yang sifatnya random. Nah, satu dengan yang lainnya. Informasi dihasilkan secara random itu mempunyai arti bahwa investor tidak dapat memprediksi kapan emiten mengumumkan informasi yang baru. Nah, kemudian alasan yang menyebabkan pasar menjadi tidak efisien, sebaliknya, jika kondisi-kondisi di atas tidak terpenuhi, kemungkinan pasar tidak efisien dapat terjadi. Kemungkinan pasar dapat terjadi tidak efisien. Nah, di antaranya yaitu terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang mempengaruhi harga sekuritas. Kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar antara yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Nah, ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik, dapat diprediksi oleh baik pelaku-pelaku pasar. Jadi, sumber tidak efisien lainnya, efisiensi sistem pasar tergantung pada kepekaan terhadap isyarat yang diberikan terhadap harga, biaya, laba, dan tak terduga. Nah, kekuatan yang menimbulkan gangguan atau distorsi, isyarat ini menimbulkan gangguan terhadap tanggapan-tanggapan terhadap isyarat tersebut yang dapat menyebabkan pasar gagal berfungsi secara efisien. Kekuatan-kekuatan ini sering diaju sebagai ketidaksempurnaan pasar dan halangan pasar. Sekian, itu tadi presentasi dari kelompok 9. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.